Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semuanya. Nah, semoga teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat ya. Nah, ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mencacah umbi, dan kemudian kita pakai metode sungkup supaya keladi-keladi kita ini cepat berkembang ya. Jadi untuk memperbanyak atau budidaya keladi ya, kemarin sudah pernah di video sebelumnya itu saya share bahwa dengan menghabiskan daun ya, kita bisa juga budidaya keladi supaya tumbuh ini anak-anak tunasnya yang banyak. Tapi ada juga dengan cara lain yang sangat populer, yaitu dengan mencacah daripada keladi kita ya. Nah, ini sekarang kita mencacah, kemudian metode sungkup yang akan mempercepat pertumbuhan dari keladi. Nah, ini yang diperlukan adalah cacahan bonggol ya. Kalau ini adalah cacahan ini adalah umbi keladi wayang ya. Kemudian ini nanti ada juga mau kita kita cacah juga, ini ada keladi ringbol. Jadi ini juga sebenarnya jadi tren ya, kalau pengiriman bunga online, orang sekarang lebih suka beli umbi daripada beli keladi yang ada daun dan batangnya, karena ini lebih aman dan untuk metode pembudidayaannya juga sangat mudah ya. Nah, ini kemudian ini ya, ada tempat untuk kita mensungkup. Saya ini gunakan ya, saya gunakan ini yang ada tutupnya ya, seperti ini. Jadi kalau kita ada beli makanan yang nggak laku, ini ada tutupnya, ini bisa kita gunakan untuk mensungkup keladi-keladi kita, mensungkup hasil cacahan ya, karena dijamin ini udaranya akan lebih mengendap ya, tidak ada udara karena dia ditutup kuat. Nanti kita setelah ditutup nanti kita timpah lagi dengan sesuatu sehingga tidak masuk udara, sehingga cacahan keladi cepat berkembang. Oke teman-teman YouTube, lanjut ya. Bahan selanjutnya adalah ini dia media tanam ya. Biasa media tanamnya ini saya pupuk kandang, campur tanah, kemudian campur skam. Kemudian ini ada saya vitamin AB mix ya. Saya lebih suka menggunakan vitamin AB mix 5 mili A dan 5 mili vitamin B dijadikan satu. Biasanya ini kan vitamin AB mix ini digunakan untuk hidroponik, jadi dia lebih ramah aja dia ke lingkungan ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai vitamin lain seperti B1 terserah, nggak masalah. Kemudian antrakol ya, kemudian air secukupnya nanti untuk merendam hasil cacahan supaya tidak terjadi bakteri ya, penempelan bakteri di cacahan kita. Nah, ini kita cacah karena ini memang koleksi sendiri, kita tidak akan mencacahnya terlalu kecil. Info ya bagi teman-teman, kalau sebesar ini ya, sebesar ini, kalau untuk dia petani penjual bunga, maka ini bisa menjadi 100 bagian. Tapi karena kita tidak untuk menjual, kita hanya sebagai koleksi, maka ini kita cacah dengan porsi yang tidak begitu kecil ya. Nah, dalam mencacah juga ini teman-teman YouTube harus perhatiin ya mata tunasnya supaya tidak terkena mata tunas. Ini ya, ini ada mata tunas, hati-hati. Nah, ini dia ya. Jadi ini bisa kita bagi juga ya, kita bagi 4 ya, kita bagi 4. Hati-hati dengan mata tunas yang tadi nih. Kemudian karena ini banyak sekali mata tunas, sepertinya saya tidak akan mencacah, dan ini
dia sudah keras, istilahnya dia sudah hamil akan mengeluarkan daun ya. Saya juga nggak mau banyak-banyak. Ini untuk ring ballnya sendiri ya, ini udah ada mata tunasnya. Ini bisa kita bagi, bismillah, ini ya. Ini bisa kita bagi 4 aja ya teman-teman YouTube. Jadi ini kalau nggak hati-hati memang dia takutnya nanti busuk ya. Nah, jadi ini karena dia ini langsung kita rendam ya dengan air antrapol. Ini antrapol saya sedikit aja ya. Kita rendam ya. Nih. Jadi ini kita rendam sekitar 15 menit aja. Kemudian nanti kita tanam. Nah, sembari merendam ini ya, supaya dia terhindar dari bakteri dan jamur ya, kita buat media tanamnya dulu ya. Ini dia media tanamnya. Tanam ya. Jadi untuk penanaman di cacahan umbi dia tidak boleh terlalu dalam ya teman-teman gitu. Nah ini kan media tanamnya agak kering ya. Nah, agak kering, jadi kita semprot dengan vitamin ya supaya lembab. Dan memang ini juga nggak boleh terlalu becek ya, karena nanti takutnya dia akan busuk ya. Jadi nanti juga ketika dia disungkup, kita juga harus perhatikan media tanamnya supaya tidak terlalu kering, nanti umbi keladinya tidak tumbuh. Ini dia sudah agak basah ya, nggak usah disiram, disemprot aja supaya tidak becek ya. Oke teman-teman YouTube, kita akan menunggu ini, masih menunggu ini ya. Nah ini sudah 15 menit ya teman-teman YouTube. Ini sudah bisa kita tanam ya ke ini medianya. Nah ini perhatikan ya teman-teman YouTube, untuk yang ini yang bekas dipotong, yang ada kulitnya itu di atas, yang tidak ada kulitnya itu di bawah ya. Nah, gini dia. Ini nanti cepat banget karena mata tunasnya udah banyak banget ya. Nah, ini dia. Kemudian ini tadi yang ring ball ya. Ini sebenarnya teman-teman YouTube, kalaupun dia kita meletakkannya di bawah, mata tunasnya nanti akan kembali ke atas juga, tapi dia agar lebih cepat, maka ini memang mata tunas harus di atas ya. Tadi yang mana ya? Katanya ini. Mari. Nah, ini kemudian kita timpah lagi ya. Kita timpah lagi dengan media tanam ya. Ini ya.
kayaknya ketebalan ya. Jangan tebal-tebal kali ya teman-teman YouTube, dia lambat untuk perkembangannya. Kemudian kita kembali ya, siram dengan vitamin. Ini nanti untuk misalkan kita sudah lihat kering sekali, teman-teman YouTube bisa juga membuka dan kemudian menyiramnya ya. Kayaknya sudah lembab ya. Kemudian proses terakhir adalah dia ditutup. Ditutup rapat juga. Nanti bila perlu ya teman-teman YouTube, ini dilakban ya, supaya memang benar-benar air itu nggak masuk ke dalam, sehingga mempercepat dia tumbuh ya. Tapi kalau dia dilakban memang kita ribetnya ketika media tanamnya kering, dia tidak kita membukanya payah, kemudian menutupnya lagi. Saya rasa untuk seperti ini sudah cukup. Oke ya teman-teman YouTube, terima kasih atas kunjungannya. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat bagi teman-teman YouTube semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.